Dari sekian banyak jenis makanan di Indonesia, rasa-rasanya kita selalu menemukan unsur cabai di dalamnya. Dari makanan utama seperti ayam rica-rica, sampai berbagai macam sambal sebagai topping penikmat. Atau jika menyebut kudapan, seblak tentu akan muncul di benak kita kalau dikaitkan dengan rasa pedas. Camilan gurih dengan kuah pedas hangat ini memang jadi favorit semua kalangan. Laki-laki, perempuan, muda sampai dewasa, semua dijamin punya seblak favorit masing-masing. Dari topping original sampai seblak ceker yang mempesona. Tapi ternyata kegemaran kita akan rasa pedas sebenarnya tak hanya muncul dari kebiasaan. Rasa ini konon akan membawa perubahan mood luar biasa, apalagi ketika marah. Benarkah demikian? Aku biasanya kalau lagi kesel, lagi bad mood, itu biasanya sih pengennya yang pedes-pedes ya, kayak bakso. Pokoknya makanan-makanan berkuah terus pedes. Jadi tuh kayak rasanya lega aja gitu kalau lagi kesel terus makan makanan yang pedes, bikin kita keringetan lagi gitu kan, jadi kayak keluar aja gitu emosinya. Yang pedes-pedes sih biasanya kayak rujak. Nggak tahu, rasanya plong aja kalau udah kepedesan. Habis itu keselnya hilang. Ya, sebuah fakta yang mengejutkan memang, ketika amarah memuncak justru makanan pedas yang dicari. Beberapa pendapat menyebut, makanan pedas akan menjadi pengalih perhatian sementara waktu dari segala stres. Semakin merasakan makanan pedas, kita akan ketagihan dan sejenak melupakan stres. Pendapat yang lain menyebut bahwa ini sama saja mengobati sakit dengan rasa sakit yang lain. Pasalnya, pedas akan mampu merangsang saraf kranial dan membantu merasakan kesegaran tersendiri. Selain itu, cabai memiliki kapsaisin, zat yang bertanggung jawab atas hadirnya sensasi pedas atau panas yang dirasakan manusia. Zat ini dipercaya bisa melepaskan senyawa adrenalin dan endorfin yang menyebabkan perasaan senang dan mengurangi rasa sakit secara alami. Saat kita mengkonsumsi makanan pedas, selaput lendir mulut akan terstimulasi dan rasa sakit memicu otak kita untuk mengeluarkan hormon endorfin. Berkat adanya hormon endorfin, kita akan merasa lebih baik dan alhasil stres kita akan hilang setelah makan makanan pedas. Nah dari sana itu sebetulnya menyebabkan tubuh kita mengeluarkan panas dari yang ya baik itu emosi atau misalnya hal-hal terkait dengan suhu tubuh yang harus keluar, dan itu terlihat dari misalnya ada keringat dan lain-lain. Nah, akhirnya hal tersebut bisa menyebabkan mood seseorang bisa menjadi lebih baik karena panas tubuhnya itu bisa dikeluarkan dan dikontrol dengan baik oleh si zat kapsaisin tadi. Jika dirunut lebih jauh, pedas sendiri bukanlah sebuah rasa, tetapi merupakan sebuah sensasi terbakar yang dirasakan oleh lidah. Lidah sendiri diketahui hanya memiliki reseptor terhadap rasa manis, asam, asin, dan pahit. Sedangkan sensasi yang disebabkan kapsaisin membuat reseptor rasa sakit yang ada pada papila lidah untuk memberikan sinyal pada otak dan diartikan sebagai rasa pedas. Itulah mengapa saat memakan makanan pedas, tidak hanya lidah yang merasa panas, namun hingga ke seluruh rongga mulut. Oleh karena itulah, rasa pedas atau panas juga sering dirasakan pada organ lain ketika menyentuh cabai. Seperti ketika kita makan sambal menggunakan tangan. Meski begitu, rasa pedas sebagai penghilang amarah ternyata hanya berlaku pada negara dengan budaya menyantap sajian pedas saja. Beberapa negara, terutama Amerika dan Eropa, justru menganjurkan untuk menghindari makanan pedas jika sedang dalam kondisi stres. Makanan pedas yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh sementara dianggap dan dapat memicu respon fisik yang mirip dengan reaksi ketika mendapat tekanan. Hal ini berpotensi meningkatkan perasaan marah atau stres pada beberapa individu. Selain itu, makanan pedas dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan yang selanjutnya dapat menimbulkan perasaan frustasi atau jengkel. Karena itulah, jika rasa pedas dianggap bisa menghilangkan amarah, mungkin lebih tepat jika hal itu sangat dipengaruhi dari faktor budaya masyarakatnya. Kembali lagi kepada bagaimana otak ini terbentuk sebagai hasil dari faktor genetis, lingkungan, pola asuh, belajar, dan pengalaman. Nah, yang jelas adalah bagaimana seseorang
memang terlatih untuk mengendalikan emosinya atau memang terbiasa untuk melampiaskan emosinya. Nah, negara-negara tertentu yang memang mereka lebih suka makanan yang pedas, sementara di negara-negara lain bahkan tidak bisa makanan pedas karena itu langsung mempengaruhi pencernaan mereka gitu. Lantas, bagaimana dengan rasa manis? Konon menyantap makanan manis akan meredakan emosi yang berupa kesedihan ataupun galau di hati. Apakah memang benar demikian? Aku iya sih makan manis-manis. Kalau dari pengalaman pribadi ya, aku makan manis-manis biasanya kayak es krim gitu. Atau kalau lagi sedihnya kayak sampai marah banget tuh biasanya makan pedes yang kayak sampai kebas gitu. Biasanya coklat, kalau enggak ya martabak manis gitu deh. Rasanya tuh bikin pikiran tuh lebih plong, lebih adem aja gitu. Berbeda dengan rasa pedas yang masih menjadi kontroversi di berbagai negara lain, makanan manis memang identik dengan sebuah rasa yang menyenangkan. Menjadi sebuah hal yang wajar memang. Pasalnya sejak dulu kala, rasa manis lebih dihubungkan dengan rasa yang aman. Berbeda dengan rasa pahit yang dianggap menjadi ancaman. Uniknya, keinginan makan manis saat sedih bisa dijelaskan secara ilmiah. Melansir dari laman National Geographic, semua itu kemampuan gula untuk menurunkan kadar kortisol di dalam tubuh. Kortisol sendiri adalah hormon yang keluar ketika manusia berada di bawah tekanan ataupun ancaman. Dengan turunnya kortisol, respon otak dalam menanggapi stres akan ikut membaik. Biasanya memang hal-hal yang manis-manis itu kan memang mengandung gula dan akhirnya gula itu bisa mengontrol hormon di dalam tubuh seseorang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi ini bisa berlaku untuk dua-duanya. Memang itu bisa meningkatkan kadar kesenangan orang dari hormon, kayak misalnya jadi ada hormon dopamin dan ya akhirnya efeknya adalah biasanya disebutnya hormon kebahagiaan gitu. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Brett Brushman, seorang profesor komunikasi dan psikologi dari The Ohio State University, menarik untuk disimak. Kadar glukosa dalam tubuh manusia berbanding lurus dengan kondisi emosional seseorang. Hal ini terbukti saat seseorang merasa lapar, maka akan cenderung mudah marah. Rupanya hal ini berkaitan dengan kadar gula yang rendah, membuat seseorang lebih agresif hingga bisa memicu sebuah pertengkaran. Maka wajar saja jika makanan manis biasa disantap untuk meredakan emosi. Tetapi di balik pengaruhnya yang baik bagi emosi manusia, porsi santapan pun tetap haruslah dikontrol. Terlebih jika terlalu sering mengkonsumsi makanan manis akan membahayakan bagi kesehatan tubuh. Yang paling berbahaya adalah bisa menyebabkan diabetes dan obesitas. Kalau untuk yang gula dan manis-manis sebenarnya tetap ada khasiatnya, tapi sesuai dengan siapa yang membutuhkan. Kayak misalnya orang yang setelah udah puasa dalam jangka waktu lama, tentu dia akan membutuhkan kandungan gula yang cukup tinggi. Atau maksudnya tinggi dalam artian sesekali dan itu berurutan gitu ya. Lalu orang yang memang mau untuk olahraga, karena mereka di tengah-tengah olahraga akan menggunakan glukosa, dan glukosa itu dengan cepat bisa didapatkan dari makanan yang mengandung gula. Gitu. Begitu pula dengan makanan pedas. Meski rasa pedas adalah sesuatu yang selalu dirindukan, menyantapnya terus-menerus tentu ada efek samping yang tidak sedikit. Jangan sampai kita memanjakan lidah, tetapi usus dan lambung kita tersiksa. Itu perlu diperhatikan, sadar pas lagi pilih makanannya. Karena kalau misalnya sekali dua kali itu nggak masalah banget. Tapi kalau misalnya setiap hari, udah berkali-kali, dan 3 kali makan utama semuanya pedasnya itu sampai berlebihan. Bahkan dari kayak sumber karbohidrat sampai ke sayur buah itu juga mereka nggak seimbang. Nah itu sebetulnya yang membuat menjadi lebih bahaya.